Bagi masyarakat yang ingin memiliki properti baru, siap-siap ada kabar baik. Pasalnya pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Insentif ini untuk para pembeli rumah tapak atau rumah susun baru mulai Januari hingga Juni 2022. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan insentif PPN rumah ditanggung pemerintah masih diperlukan untuk mendorong pemulihan sektor properti. Namun, besaran insentif tersebut akan dikurangi 50%. Untuk harga jual rumah tapak atau rumah susun baru, dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah, insentif PPN DTP hanya akan diberikan 50%. Sementara pada rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual 2 miliar hingga 5 miliar rupiah, insentif PPN DTP hanya akan diberikan 25%. Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan kelonggaran insentif PPN DTP rumah untuk membantu pengembang yang membangun rumah. Namun Erlangga belum menyebut pagu yang disiapkan untuk memberikan insentif PPN DTP rumah pada tahun depan. Adapun pada tahun ini, realisasi insentif tersebut telah mencapai 960 miliar rupiah. Nielsen IQ mencatat jumlah konsumen belanja online di Indonesia yang menggunakan e-commerce mencapai 32 juta orang pada 2021. Jumlah itu melesat 88% dibandingkan tahun lalu yang hanya 17 juta orang. Direktur Nielsen Indonesia, Rusdi Sumantri mengatakan jumlah konsumen belanja online di Indonesia naik 32% dibandingkan tahun lalu menjadi 45 juta pengguna. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di tanah air juga menambah jumlah konsumen yang berbelanja secara online. Rusdi menambahkan, kenaikan jumlah konsumen belanja online di Indonesia membuat volume dan nilai transaksi belanja masyarakat ikut meningkat. Khususnya pada Hari Belanja Online Nasional alias Harbolnas, tercatat volume transaksi belanja naik 7,4 kali pada masa Harbolnas dari pembelian konsumen pada hari biasa. Begitu juga dengan nilai transaksi yang naik 56% dari 11,6 triliun rupiah menjadi 18,1 triliun rupiah. Tahun 2021 menjadi tahun penanda sejarah bagi pasar modal Indonesia. Pasalnya, Bursa Efek Indonesia mencatat nilai penawaran umum perdana saham pada tahun 2021 merupakan yang paling besar. Sampai dengan akhir 2021, terdapat 54 perusahaan yang melantai di BEI dengan perolehan dana IPO 62,61 triliun rupiah. Dengan demikian, sampai saat ini sudah terdapat 766 perusahaan yang tercatat di BEI. Pada tahun depan, BEI mencatatkan ada 26 perusahaan yang masuk dalam pipeline proses penawaran umum. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Irnarno Jayadi menyebut, tahun 2021 juga menjadi rekor pencatatan saham domestik tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dia menilai investor cukup optimistis terhadap outlook perekonomian Indonesia. Meskipun ada risiko ketidakpastian pandemi COVID-19 dengan munculnya varian Omikron. Meskipun ada risiko ketidakpastian pandemi COVID-19 dengan munculnya varian Omikron. Guna mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha. Secara resmi, pemerintah mengerek plafon kredit usaha rakyat atau KUR tahun depan menjadi 373,1 triliun rupiah dengan tingkat suku bunga 6%. Plafon yang ditetapkan pada tahun depan lebih besar dibandingkan penyaluran KUR yang ditargetkan tahun ini 285 triliun rupiah. Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Erlangga Hartarto juga menyebutkan, plafon KUR juga berubah dari sebelumnya di 10 hingga 50 juta rupiah menjadi 10 hingga 100 juta rupiah. Sementara KUR untuk pekerja migran Indonesia dari 25 juta rupiah naik menjadi 50 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan tren penurunan cost of fund dan peningkatan efisiensi overhead cost, suku bunga KUR, maka pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun 2022. Untuk KUR Supermikro sebesar 1%, KUR Mikro turun 0,5% dan KUR pekerja migran Indonesia turun 0,5%. Baterai lithium-ion pertama Tesla kembali punya saingan. Pembuat baterai Swedia, Northvolt, telah berhasil memproduksi sel baterai lithium-ion pertama di pabriknya di Skellefteå. Telah berhasil memproduksi sel baterai lithium-ion pertama di pabriknya di Skellefteå.
Dengan ini, Northvolt berhasil memenuhi target sebelum akhir 2021. Selama ini, Northvolt menjadi pesaing bagi divisi pembuatan baterai Tesla. Perusahaan dengan valuasi 12 miliar dolar Amerika itu akan memperluas kapasitas produksinya secara besar-besaran dan ingin mengambil peluang dari program transisi energi bersih Eropa. Northvolt telah merancang, mengembangkan dan merakit baterai tersebut di Gigafactory di Skellefteå. Gigafactory ini diharapkan memiliki output 60 GWh. Northvolt kini menjadi pesaing produsen baterai mobil listrik dunia karena mayoritas saat ini dikuasai oleh Amerika Serikat dan Asia. Northvolt sendiri telah menandatangani kontrak senilai lebih dari 30 miliar dolar Amerika dengan pelanggan termasuk pembuat mobil BMW, Volkswagen, Volvo, dan Polestar.